kita sudah tiba di segmen terakhir kita untuk pagi hari ini dalam perbincangan di Bincang Pagi. Jadi Pak Adiatma, pada dasarnya kalau misalnya kita berbicara atas nama masyarakat sendiri, tidak perlu ada kekhawatiran akan terjadinya kelangkaan nanti untuk yang 3 kg, karena prediksi kalau kita melihat begitu banyaknya pemberitaan juga yang masyarakat mulai beralih ke 3 kg sendiri, jadi tidak akan ada kelangkaan nanti. Tidak ada kelangkaan, dan kemudian juga kami menghimbau masyarakat yang mampu, yang dia menggunakan 12 kilo, jangan berpindah dong ke 3 kilo, karena itu kan bukan haknya ya. Dilihat dari stok, stoknya saat ini adalah 16 hari itu kondisi aman dan normal. Jadi pengeluaran itu sekitar 31.000 metrik ton per hari dengan stok 280 ya sebenarnya aman. Jadi stok tambahan untuk yang 3 kg Pak? Bukan, ini kita bicara stok nasional ya. Untuk LPG nasional, barangnya aman dan ada tersedia semuanya. Jika nanti ternyata yang meminati, karena kalau misalnya dari Mbak Usna cerita tadi tetangganya juga bahkan sudah beralih dari 12 kg ke 3 kg. Ternyata banyak yang menyukai atau meminati dari 3 kg ini sendiri, stoknya sendiri cukup? Ya, cukup. Dan tapi salah sasaran dong berarti jadinya Pak? Salah sasaran, makanya kami menghimbau. Dan kalau yang sudah biasa merasakan enaknya menggunakan 12 kilo, kebanyakan dia malas pindah ke 3 kilo karena 12 kilo kan pas nyamannya, pasti ada di mana-mana gitu kan. Ya, mudah. Juga, Pak, yang pindah ke 3 kilo itu bukan karena dia, tapi karena dia terpaksa, bukan karena dia mau, dia tidak mau juga terganggu kenyamanan kita, tapi pada posisi tadi saya katakan bahwa pada posisi dia terpaksa karena perbedaan harga itu sudah mulai mengganggu keuangannya, itu memang akan ada. Memang saya nggak punya angkanya, cuman itu tetap perlu dipertimbangkan atau diperhitungkan. Oke, Pak Red. Ya, ini masukan saja buat pemerintah yang ke depan. Ini masalah ini jangan dilihat di sisi hilirnya saja. Kita mesti melihat secara terintegratif. Kenapa ini terjadi? Karena kita kan semua ekspor gas nih. Jadi ada kelangkaan di dalam negeri sehingga kita impor macam-macam gas segala macam. Nah, sekarang ini mesti dilihat. Mafia ini bermain dari hulu sampai hilir. Ini Pak Jokowi, Pak JK, mari kita benahi industri migas ini, kita berantas mafianya sehingga masyarakat tidak terbebani dan kita nggak kekhawatiran dengan adanya krisis energi yang akan terjadi nanti. Pak JK punya pengalaman dengan konversi kemarin itu waktu beliau jadi wapres. Saatnya kita punya optimisme untuk. Tapi untuk sementara ini masyarakat harus memaklumi saja kenaikan harga LPG ini, karena nanti kan juga akan naik lagi sampai harga keekonomian. Saya serba susah sebetulnya kalau melihat ini. Kenapa? Karena kalau ditanya saya pribadi, saya nggak puas. Karena struktur harganya itu nggak dibuka ke publik. Gitu kan, semuanya di kita hanya given ini segini harganya, freight costnya segini segala macam, filling costnya segini, kita hanya dikasih harganya segitu. Ini katanya dari CV Aramco, nggak pernah di challenge gitu loh, dilakukan dibuka dengan ini. Masyarakat kan dengan demikian juga terbebani, hanya menerima aja apa ininya. Kalau kita salahkan Pertamina, ya mungkin ada sisinya, tapi nggak wise juga, karena mereka hanya pelaku di ujung gitu. Pemerintahnya sekarang mau perlu digugat atau dipersoalkan. Iya, pemerintahnya. Kenapa mesti dengan struktur seperti ini? Ya, Pertamina kan sebagai pengusaha kan beli di mana harga yang termurah. Dan patokannya mungkin ada patokan-patokan lain yang lebih murah, tapi kalau barangnya nggak ada dan penjualnya nggak mau menjual dengan harga segitu kan nggak bisa juga, karena ini kan bisnis to bisnis biasa ya. Terakhir dari Anda, dari tanggapan konsumen sendiri bagaimana Mbak Usna akhirnya? Ya, konsumen di mana dia masih bisa bertahan, dia akan bertahan di situ. Tapi tadi pada posisi dia sudah tidak bisa punya kemampuan untuk menahan beban itu, dia akan melihat apa yang paling efisien buat mereka gitu. Misalnya pada posisi dia tidak mampu, mungkin ada yang pindah kemudian ke 3 kg. Itu satu hal. Kemudian kita bicara 12 kilo juga dipakai di warung-warung, di ini. Kalau kemudian mereka dampaknya kenaikan harga, mungkin dari hal apa lagi yang masih bisa diatur atau dikondisikan oleh konsumen. Mungkin dia lebih kurang jajannya, dia lebih banyak mempersiapkan diri, siapkan makanan dari rumah atas macam itu. Jadi hal-hal yang masih mereka punya pilihan dan bisa melakukan tadi alternatif itu akan dilakukan. Tapi pada titik dia sudah tidak bisa menanggung bebannya, pasti ada pilihan-pilihan yang mungkin juga punya konsekuensi tadi. Baik, jika memang tidak bisa dihindari, mungkin saat ini yang ditunggu oleh masyarakat adalah transparansi sebenarnya. Mengapa mereka harus membayar lebih untuk sesuatu yang memang diperlukan oleh masyarakat saat ini. Terima kasih Pak Adiatma, terima kasih Mbak Usna, terima kasih Pak Ria bersama dengan kami pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa, Anda masih terus bersama dengan kami. Kita masih akan melanjutkan kebersamaan kita hingga pukul 8 pagi nanti. Kita akan kembali ke Kartika Oktaviana dan Leonard Samosir tentunya setelah yang berikut ini.